Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil daripada pemikiran saya tentang intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan itu adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran adalah modal utama bagi manusia untuk hidup mandiri agar mereka senantiasa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Manusia sebenarnya sudah memiliki kodratnya masing-masing. Ada yang namanya kodrat keadaan, yaitu salah satunya adalah kodrat alam. Ini berarti bahwa secara jelas kebiasaan orang-orang yang tinggal di pesisir itu kemungkinan besar berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Mungkin lebih kurang seperti itu. Dan uniknya, manusia itu sebenarnya juga sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa. Ada potensi positif dan ada juga potensi negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sebagai guru, kita hanya mengarahkan dan membimbing serta membantu anak-anak kita untuk mengoptimalkan potensi positif yang memang sudah ada pada diri mereka masing-masing. Anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai dengan kemauan kita. Tapi anak-anak sudah ada dasar yang berupa minat dan bakatnya masing-masing. Barangkali kita cuma membimbing mereka agar terus mengikuti potensi positifnya, agar tidak didominasi oleh potensi negatif yang juga pasti mereka miliki. Kemudian ada kodrat zaman. Tentu saja berbeda zaman itu bisa dipastikan juga berbeda tantangannya. Pada zaman saya masih SD, guru saya itu memiliki gaya mengajar dengan sedikit kasar, lebih kurang seperti itu. Kami itu waktu di SD pernah dipukul dengan kayu lebih kurang sebesar jempol tangan orang dewasa. Kadang-kadang sampai pecah kayu tersebut. Walaupun saya yakinnya apa yang beliau perbuat terhadap saya pada saat itu adalah gambaran dari kasih sayang beliau pada saat itu. Namun pada zaman sekarang ini tentu saja cara pembelajaran seperti itu sudah tidak relevan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, dengan keadaan-keadaan yang serba modern seperti ini. Kemudian sedikit saya juga akan menyampaikan bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang pertama saya sampaikan tadi, bahwasanya manusia itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Contoh, si A itu tidak bakalan sama persis dengan si B. Baik dari gaya belajarnya barangkali, ataupun sikapnya, bahkan sampai harapannya ataupun cita-citanya. Jadi
seperti yang sudah juga kita sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, ketika orang tua siswa itu mengantarkan anaknya kepada kita, berarti kita pada saat itu lebih kurang kita posisikan diri kita sebagai seorang petani. Dan anak-anak tadi kita posisikan sebagai benih-benih yang mana orang tuanya itu berharap anak-anak mereka itu tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang bermanfaat, baik dalam keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, seorang petani ketika pertama sekali dia mendapatkan benih itu, tentu saja dia sudah memiliki keinginan untuk menanam benih tersebut. Cuma dalam tahapan ataupun dalam perencanaan ingin menanam benih tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sekali, barangkali dia akan melihat tempatnya dulu. Apakah tanah ini subur? Apakah tanah ini airnya itu mencukupi? Kelembapannya itu memadai? Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah ditanam, ada beberapa hal yang juga harus dilakukan. Barangkali perawatannya seperti menjaga tanaman tadi dari hama dan penyakit-penyakit lainnya. Dan anak-anak ini akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tidak bisa kita paksa anak-anak ini harus tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Artinya, kalau kita menanam padi, yang akan tumbuh itu pasti padi juga. Walaupun di sekelilingnya barangkali ada juga penghalang-penghalang padi tersebut tumbuh dengan baik, yaitu berupa rumput, ilalang, dan lain sebagainya. Tapi benih yang kita tanam padi, maka akan tumbuh padi. Nah, kita tidak bisa berharap kita tanam padi harus tumbuh jagung. Nah, lebih kurang seperti itu.